Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang tablet diltiazem. Kami dari kelompok 3B yang beranggotakan Fauzia Sakinatunisa, Franciscus Andre, Hasna Syaidah, Indah Nuraini. Berikut penjelasan kami. Poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai formulasi tablet diltiazem. Tablet diltiazem itu mengandung diltiazem hidroklorida, tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, tablet diltiazem ini adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi dan mencegah terjadinya nyeri pada dada. Diltiazem tidak dapat menyembuhkan hipertensi, melainkan hanya membantu mengontrol tekanan darah. Tablet diltiazem hidroklorida merupakan obat golongan BCS kelas 1. Obat BCS kelas 1 ini memiliki kelarutan dan permeabilitas yang tinggi. Hal yang menentukan dari kelas ini adalah disolusi obatnya. Jika disolusi obat sangat cepat, maka waktu pengosongan lambung pun menjadi penentu. Senyawa di kelas ini pun memiliki penyerapan yang baik dan tingkat penyerapan obat di kelas ini lebih tinggi daripada tingkat ekskresinya. Nah, tablet diltiazem hidroklorida ini juga terutama diserap dari lambung dan usus bagian atas. Selain itu, juga diltiazem hidroklorida memiliki bioavailabilitas yang rendah, yaitu 30-40% dan waktu paruh 3-4 jam. Waktu paruh yang pendek ini menyebabkan penggunaan diltiazem hidroklorida mencapai 4 kali sehari dengan dosis 30 mg dan dapat ditingkatkan hingga 360 mg per hari dalam dosis terbagi. Nah, untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan pada formulasi tablet ini diantaranya adalah terdapat diltiazem hidroklorida sebagai bahan aktif, Avicel pH 102, Actisol, Aquades, HCl 0,1N, magnesium stearat, dan talkum. Nah, untuk bahan-bahan tersebut tadi mengenai konsentrasinya, alasan digunakan bahan-bahan tersebut ataupun interaksi antar bahan nanti akan dijelaskan oleh teman saya di slide mengenai disolusi tablet. Kami mengambil dari Farmakope Indonesia edisi yang terbaru, yaitu edisi 6 tahun 2020 halaman 431. Nah, di sana itu disebutkan bahwa media disolusi tablet diltiazem adalah 900 ml air dengan alat tipe 2 75 rpm dan waktunya yang digunakan selama 30 menit dan 3 jam. Kemudian selanjutnya untuk prosesnya adalah dengan melakukan penetapan jumlah diltiazem hidroklorida yang terlarut dengan menggunakan serapan alikot. Nah, jika perlu diencerkan juga dengan media disolusi dan serapan larutan baku diltiazem hidroklorida dalam media yang sama pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 237 nm. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan larutan baku, yaitu dengan menimbang seksama sejumlah diltiazem hidroklorida, kemudian dilarutkan dan diencerkan dengan metanol P hingga kadar lebih kurang 1,2 mg per mili. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan larutan uji, yaitu dengan menimbang dan menserbukkan tidak kurang dari 20 tablet. Menimbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan lebih kurang 600 mg diltiazem hidroklorida, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 500 ml dan tambahkan 200 ml metanol. Selanjutnya sonikasi selama 1 jam, didinginkan dan diencerkan dengan metanol P sampai pada tanda batas. Kemudian disentrifus dengan 25 ml cairan pada 3500 rpm selama 15 menit dan gunakan bendingannya. Selanjutnya yaitu dengan menyuntikkan secara terpisah sejumlah volume sama antara larutan baku dan larutan uji tadi ke dalam kromatograf, rekam kromatogramnya, kemudian ukur respons puncak utama. Nah, untuk menghitung persentase diltiazem hidroklorida dalam serbuk tablet itu dapat menggunakan rumus RU per RS dikalikan dengan CS per CU dikalikan dengan 100. RU dan RS tadi itu adalah respons puncak utama larutan uji dan larutan baku. CS-nya adalah kadar diltiazem hidroklorida dalam mg per mili larutan baku, dan CU-nya sendiri adalah kadar diltiazem hidroklorida dalam mg per ml larutan uji. Kemudian
Dari hal tersebut dihasilkan toleransi dalam waktu 30 menit itu harus larut tidak lebih dari 60% dan dalam waktu 3 jam harus larut tidak kurang dari 75% dari jumlah yang tertera mengenai bentuk diltiazem. Pada umumnya diltiazem itu dapat tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, vial, ataupun serbuk injeksi. Nah, pada formulasi ini diltiazem dibuat dalam bentuk tablet supaya lebih mudah dibawa kemana-mana. Selain itu, kan juga tablet merupakan sediaan oral yang lebih ringan dan harganya ekonomis dibandingkan dengan sediaan oral lainnya. Lalu diltiazem ini juga memberikan efek secara cepat dan tidak menimbulkan iritasi lambung ketika proses penyerapannya. Nah, pada formulasi ini jenis tablet yang kita gunakan adalah tablet biasa atau tablet telan yang dibuat tanpa penyalut karena sudah kita ketahui tadi bahwa diltiazem tidak menimbulkan iritasi lambung ketika proses penyerapannya. Lalu digunakan per oral dengan cara ditelan dan pecah di lambung. Nah, sedangkan untuk bentuknya sendiri, tablet diltiazem itu berbentuk bulat seperti bentuknya adalah mengenai ukuran tablet. Ukuran tablet itu harus terkontrol agar dapat diterima oleh konsumen dan memudahkan dalam pengemasan. Nah, tablet diltiazem hidroklorida ini dibuat dengan diameter 8 mm, tebal 3,5 mm, dan berat 0,19 gram. Nah, pada uji keseragaman ukuran tablet ditentukan dengan mengukur diameter dan tebal tablet menggunakan jangka sorong. Syarat tablet yang baik adalah yang memiliki diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 4/3 kali tablet tebal. Nah, untuk tablet diltiazem ini biasanya itu mengandung diltiazem 30 mg dalam 10 tablet. Warna. Untuk warna serbuknya, diltiazem hidroklorida berwarna putih. Untuk kesediaan tablet, warna dapat divariasi sesuai dengan formulasi yang diinginkan. Kemudian kekerasan. Tujuan dilakukan uji kekerasan ini adalah untuk mengevaluasi kekuatan tablet. Kekerasan tablet erat kaitannya dengan proses disintegrasi. Kekerasan pada tablet dapat diuji dengan hardness tester. Tablet diletakkan di antara celah pada alat tersebut, lalu alat diputar sampai tablet pecah. Skala pada alat dibaca dan menunjukkan kekerasan tablet yang diuji. Kekerasan tablet yang baik adalah 4-10 kg per cm kuadrat. Jika hasil uji berada pada rentang tersebut, maka tablet memiliki karakteristik kekerasan tablet yang baik. Kemudian kerapuhan. Uji kerapuhan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tablet untuk menahan guncangan tanpa runtuh selama proses manufaktur, pengemasan, pengiriman, dan penggunaan oleh konsumen. Sebanyak 20 tablet yang sudah dibersihkan dari debu ditimbang seksama dimasukkan ke dalam alat uji kerapuhan tablet. Alat diputar dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet dikeluarkan, kemudian ditimbang kembali. Syarat kerapuhan tablet yang baik adalah bobot yang hilang setelah pengujian lebih kecil dari 1%. Jika setelah uji kerapuhan bobot yang hilang lebih dari 1%, maka tidak memenuhi persyaratan uji. Kemudian waktu hancur. Tujuan dari evaluasi waktu hancur untuk memberi informasi waktu yang dibutuhkan tablet untuk pecah menjadi partikel-partikel kecil atau dalam bentuk granul. Waktu hancur erat hubungannya dengan ketersediaan hayati obat. Semakin cepat waktu hancur, maka zat aktif akan mudah terlepas sehingga ketersediaan hayati obat akan meningkat. Untuk uji waktu hancur pada tablet dapat diukur dalam air atau medium pada suhu 30 derajat Celcius menurut uji waktu hancur pada USB. Dilakukan replikasi atau pengulangan sebanyak 3 kali untuk setiap batch. Persyaratan waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah tidak boleh lebih dari 15 menit. Jika kurang dari 15 menit, maka formula memiliki waktu hancur yang baik. Jika lebih dari 15 menit, maka tidak memenuhi persyaratan uji. Bahan aktif pada tablet diltiazem ini adalah diltiazem hidroklorida. Untuk bahan tambahan, menggunakan laktosa, kalium fosfat, Avisel pH 102, acetidisol,
Mg stearat, dan talkum. Formulasi bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Diltiazem hidroklorida sebagai bahan aktif memiliki bobot 120 mg dengan kadar 25% bobot per bobot dalam satu tablet. Avisel pH 102 sebagai bahan pengisi memiliki bobot 302,4 mg dengan kadar 63% dalam satu tablet. Magnesium stearat sebagai bahan pelicin atau lubrikant dengan bobot 4,8 mg dengan kadar 1% bobot per bobot dalam satu tablet. Talkum sebagai bahan pelicin atau glidant dengan bobot 4,8 mg dengan kadar 1% bobot per bobot dalam satu tablet. Akdisol sebagai bahan penghancur memiliki bobot 24 mg dengan kadar 5% bobot per bobot dalam satu tablet. PVP sebagai bahan pengikat memiliki bobot 24 mg dengan kadar 5% bobot per bobot dalam satu tablet. Bobot tablet yang digunakan adalah 480 mg per satu tablet. Metode pengemasan yang digunakan adalah metode strip packaging atau kemasan strip dengan cara mengemas dengan dua lapisan atas dan bawah, kemudian disegel atau ditutup dan dipotong sesuai kebutuhan. Pemilihan dari material pengemas harus tepat agar tablet tidak keluar dari kemasan. Tablet yang telah dibuat akan dijatuhkan ke dalam cetakan yang panas, kemudian dibentuk kemasan yang dapat mewadahi tablet tersebut. Ukuran dan kedalaman dari kecetakan tersebut harus cukup untuk menampung tablet dan membentuk kantong dalam kemasan. Diusahakan agar tablet jangan sampai tertekan pada proses pencetakan. Perlu dicek juga bahwa heat seal cukup efektif untuk menyegel. Interaksi bahan yang terjadi antara lain, magnesium stearat dan talkum akan saling mendukung performa masing-masing bahan karena sama-sama berfungsi sebagai bahan pelicin, di mana magnesium stearat berfungsi sebagai lubrikant dan talkum sebagai glidant. Sebagai lubrikant, magnesium stearat dapat mengurangi gaya gesek yang terjadi antara dinding ruang cetak dengan tepi tablet ketika tablet akan dikeluarkan dari cetakan, sementara talkum sebagai glidant berperan untuk mengurangi gesekan antar partikel granul dan dapat memperbaiki sifat alir tablet dan bobot bahan aktif dipilih sedemikian rupa agar hasil tablet dapat memenuhi syarat evaluasi pengujian variasi bobot, di mana bobot bahan aktif setara dengan 25% bobot total dan jumlah bahan aktif lebih dari 25 mg. Konsentrasi akdisol atau cross-carmelosodium sebagai bahan penghancur ditentukan sebesar 5% agar memenuhi rekomendasi dari Handbook of Pharmaceutical Excipients, di mana akdisol dapat digunakan sebagai tablet disintegrant dengan konsentrasi sebesar 5% bobot per bobot. Konsentrasi magnesium stearat dan talkum sebagai bahan pelicin juga ditentukan sesuai rekomendasi dari Handbook of Pharmaceutical Excipients, di mana konsentrasi magnesium stearat biasanya berkisar antara 0,25% sampai 5% dan konsentrasi talkum berkisar antara 1% sampai 10%. Konsentrasi PVP sebagai bahan pengikat ditentukan berdasarkan Handbook of Pharmaceutical Excipients, di mana konsentrasi yang biasa digunakan berkisar 0,5% sampai 5%. Namun, dalam pengaplikasiannya, jumlah PVP yang digunakan tidak pasti dan disesuaikan dengan proses pembuatan tablet yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap bahan ditimbang sesuai dengan formula tablet. Yang kedua, bahan dicampur mulai dari bahan dengan bobot paling kecil terlebih dahulu, yaitu dengan akdisol, kemudian diltiazem HCl, dan avisel pH 102.
Yang ketiga, PVP dilarutkan dalam aqueous terlebih dahulu hingga menjadi homogen. Pemilihan aqueous sebagai pelarut didasarkan dengan sifat bahan aktif diltiazem HCl yang mudah larut dalam air. Kemudian larutan PVP ditambahkan pada campuran kering bahan sambil diaduk. PVP ditambahkan sampai campuran bahan memiliki sifat elastis dan dapat diketahui dengan menggunakan banana breaking test, di mana jika campuran dikepal akan membentuk padatan yang tidak rapuh dan dapat dipatahkan menjadi dua bagian tanpa terdisintegrasi menjadi serbuk-serbuk halus. Yang keempat, granul basah diayak dengan ayakan nomor 16 mes. Kemudian hasil ayakan diratakan pada loyang atau pan untuk proses pengeringan dengan setipis mungkin atau tidak lebih dari 5 mm ketebalan untuk mengoptimalkan proses pengeringan. Yang kelima, granul dikeringkan dengan oven dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius hingga mencapai bobot konstan. Bobot konstan adalah bobot bahan dengan selisih tidak lebih dari 0,05 mg dari 2 kali percobaan. Granul kering diayak kembali dengan ayakan nomor 18 mes. Granul yang sudah diayak kemudian ditambahkan dengan magnesium stearat dan talkum sebagai pelicin. Campuran granul kemudian dikempa dengan mesin kempa. Lalu yang terakhir, tablet yang telah dikempa dikemas dan diberikan etiket sesuai dengan formula tablet dan kegunaan sediaan. Berikut sumber-sumber yang kami pakai sebagai acuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.